Kita semua pasti sering dengar keluhan yang satu ini, terutama dari para pengguna motor Yamaha. Kenapa ya mesin 155 VVA ini rasanya boros banget? Nah, hari ini kita akan coba bedah tuntas. Apa sih sebenarnya yang bikin mesin ini dapat cap boros? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia pertanyaan besarnya, yang sering banget jadi obrolan para pemilik Yamaha Aerox dan juga NMAX. Apa benar mesin ini memang dari sananya udah boros? Atau jangan-jangan ada rahasia lain di baliknya? Oke, bagian pertama kita lihat dulu soal klaim dan realita di lapangan. Kita akan coba bandingkan antara apa yang dijanjikan di iklan dengan apa yang dirasakan sehari-hari oleh para pengendaranya. Sebenarnya, seboros apa sih mesin Yamaha ini? Kalau kita lihat di brosur atau iklan, angkanya kan keren-keren banget ya. Ada yang bisa sampai 60 km per liter. Tapi kita harus ingat, angka-angka ini didapat dari pengetesan di laboratorium. Kondisinya serba ideal, jalannya mulus, kecepatannya konstan. Jelas beda banget lah sama kondisi kita di jalanan yang kadang macet, kadang pengen ngebut, ya kan? Nah, karena ekspektasi dari iklan tadi nggak selalu sesuai sama kenyataan di jalan, akhirnya muncullah keluhan yang sering banget kita dengar. Banyak banget yang ngerasa kalau motor Yamaha mereka, terutama Aerox dan NMAX, itu terkenal boros. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kita lihat data konsumsi bahan bakar rata-rata dari para pengguna, ternyata angkanya nggak seburuk itu loh. Rata-rata masih bisa dapat sekitar 40 km untuk 1 liternya. Angka yang sebenarnya cukup wajar. Jadi kalau datanya bilang normal, kenapa ya cap boros ini nempel banget? Nah, jawabannya ada di sini nih, di jantung mesinnya itu sendiri. Yuk kita bongkar rahasia di balik teknologi VVA, sebuah teknologi yang bikin mesin ini seolah-olah punya dua kepribadian yang berbeda. Jadi VVA itu apa sih? Gampangnya, gini, mesin ini punya dua mode kerja, berkat adanya dua profil noken as atau cam yang berbeda. Satu profil dirancang untuk efisiensi, biar irit pasti pakai santai. Satunya lagi dirancang untuk performa, biar tenaganya keluar pas kita butuh ngebut. Nah, ini dia angka keramatnya, 6.000 RPM. Angka ini bukan sekedar penunjuk putaran mesin, tapi ini adalah titik saklar ajaib yang bisa mengubah karakter mesin ini secara total. Oke, lihat deh perbedaannya. Kalau putaran mesin ada di bawah 6.000 RPM, mesin ini pakai noken as yang kalem. Klepnya cuma buka sedikit, tujuannya biar bensinnya irit. Nah, ini mode hematnya. Tapi begitu gas kita pelintir lebih dalam dan RPM-nya lewat dari angka 6.000, wush, mode performa langsung aktif. Noken as yang galak mengambil alih, klepnya membuka lebih lebar, bensin disemprot lebih banyak, dan tenaganya langsung keluar semua. Saat inilah mesinnya jadi terasa lebih boros. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Teknologi VVA ini sebenarnya mencerminkan perbedaan yang sangat mendasar, semacam perang filosofi antara dua raksasa otomotif Jepang, Yamaha versus Honda. Dari tabel ini kelihatan jelas banget kan bedanya? Honda, ya kita semua tahulah, fokus utamanya itu selalu efisiensi. Gimana caranya bikin motor seirit mungkin? Nah, kalau Yamaha filosofinya sedikit berbeda. Mereka lebih ngejar performa. Tenaga harus dapat, tarikan harus responsif, meskipun ya itu ada harga yang harus dibayar di konsumsi bahan bakarnya. Jadi, kalau disimpulkan secara sederhana, Honda itu bikin motor buat irit, sementara Yamaha bikin motor buat performa. Ini murni soal pilihan. Kalau kamu cari motor yang konsumsi bensinnya paling irit, pilihannya pasti ke Honda. Tapi kalau kamu cari sensasi berkendara yang lebih bertenaga dan sporty, Yamaha adalah jawabannya. Oke, jadi kita udah sepakat ya kalau mesin VVA ini karakternya memang sedikit lebih haus demi performa. Tapi gimana kalau borosnya itu terasa kebangetan? Nah, ini nih yang perlu kita selidiki. Apakah boros yang berlebihan ini masih normal? Atau jangan-jangan ada yang salah? Kalau kita bandingkan langsung sama kompetitor terdekatnya, misalnya Honda Vario 160, selisih konsumsi BBM-nya itu sebenarnya cuma sekitar 6 km per liter. Sejujurnya, ini bukan perbedaan yang dramatis kan? Nah, ini pertanyaannya. Kalau bedanya ternyata cuma tipis, kok ada banyak banget pengendara yang ngeluh motornya borosnya parah sampai harus sering bolak-balik pom bensin? Ternyata ada satu biang kerok utama yang sering kali tidak disadari. Ini dia kuncinya teman-teman. Sesuatu yang tertera di buku manual tapi sering kita lupakan. Rasio kompresi mesin. Untuk mesin Yamaha 155 VVA ini, angkanya tinggi banget, 11,6 banding 1. Mesin dengan rasio kompresi setinggi ini, istilahnya haram hukumnya kalau diisi bensin oktan rendah. Motor ini wajib, saya ulangi ya,
Wajib menggunakan bahan bakar dengan angka oktan atau RON minimal 92. Contohnya seperti Pertamax. Terus apa yang terjadi kalau kita nekat isi bensin di bawah RON 92? Nah, komputer motor atau ECU-nya bakal panik. Untuk melindungi mesin dari gejala ngelitik atau knocking, si ECU ini malah akan menyemprotkan bensin lebih banyak dari yang seharusnya. Akibatnya, pembakaran jadi nggak sempurna. Hasil akhirnya, udah tenaganya jadi loyo, bensinnya jadi borosnya minta ampun. Serba salah kan? Oke, jadi gimana cara mengatasinya kalau motor kamu terasa boros banget? Gampang kok. Langkah nomor 1, yang paling krusial dan paling sering jadi penyebabnya, coba deh ganti bensinnya ke yang bener dulu. Minimal RON 92. Kalau setelah pakai bensin yang sesuai anjuran tapi masalah borosnya masih ada, nah baru deh kita bisa curiga ke komponen lain, seperti busi atau sistem pengapiannya. Jadi, kesimpulannya gimana? Apakah mesin Yamaha 155 VVA ini produk yang gagal karena boros? Oh, tentu saja bukan. Ini adalah sebuah mesin performa tinggi yang seringkali disalahpahami. Dia memang meminta minuman yang sedikit lebih baik dan sedikit lebih banyak, sebagai ganti dari tenaga dan performa yang memuaskan. Masalah boros yang parah itu seringkali bukan salah mesinnya, tapi salah minumannya. Jadi, borosnya itu bukan cacat, tapi sebuah karakter, sebuah pilihan desain.